Shalom, shalom jemaat yang dikasih Tuhan, keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, yang saat ini masih ada di rumah di tengah-tengah pandemi. Kita boleh mengangkat tangan kita, mengangkat syukur kita kalau setiap keluarga kita masih boleh menyembah dan memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang untuk setiap keluarga yang ada di rumah, kita masuk dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, setiap keluarga, Gereja MUA FGF Cimahi Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, Engkau masih memberikan berkat bagi kami. Engkau terus menyertai kami, Engkau terus memimpin kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang baik Tuhan, Allah yang selalu mendengarkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersepakat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami keluarga yang ada di rumah, kami mau mengangkat tangan kami, mengangkat suara kami mau memuji Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi atas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama keluarga yang ada di rumah, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita akan memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, amin. Sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan, Kaulah Allahku, amin. Kau yang selalu sanggup untuk atasi segala beban, untuk lewati suka duka. Kau yang selalu, katakan dengan iman, menopangku. Hey! Ku naikkan pujianku ke tahta-Mu Tuhan, berseru, oh, ku memuji nama-Mu, bernyanyi bagi-Mu, bersorak. Oh, kuasa-Mu selalu nyata dan kasih-Mu takkan henti. Sama-sama kita nyatakan, Kaulah Allah yang terhebat, amin. We praise you Lord, haleluya. Mari setiap keluarga kita katakan lagi pujian ini dari awal. Tuhan, Kaulah Allahku, amin. Kau yang selalu sanggup untuk atasi segala beban, untuk lewati suka duka. Kau yang selalu menopangku. Hey, ku naikkan pujianku ke tahta-Mu Tuhan, berseru, oh, ku memuji nama-Mu, bernyanyi bagi-Mu, bersorak. Oh, kuasa-Mu selalu nyata dan kasih-Mu takkan henti. Katakan, Kaulah Allah yang terhebat. Mari setiap kita yang ada di rumah, kita sembah Tuhan, kita angkat syukur kita. Angkat setiap pujian kita, katakan, ku naikkan pujianku ke tahta-Mu Tuhan, berseru, oh, ku memuji nama-Mu, bernyanyi bagi-Mu, bersorak. Oh, ku naikkan pujianku ke tahta-Mu Tuhan, berseru, oh, ku memuji nama-Mu, bernyanyi bagi-Mu, bersorak. Oh, kuasa-Mu selalu nyata dan kasih-Mu takkan. Kuasa-Mu selalu nyata, kuasa-Mu selalu nyata dan amin. Nyatakan dengan iman, Kaulah Allah yang terhebat. Sorakan haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus yang layak kami berikan sorak-sorai puji-pujian. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, bersamamu Tuhan, bersamamu. Amin. Sama-sama kita angkat pujian kita. Bersamamu hatiku tenang, aman denganmu. Hadiratmu ku ingin selalu dekat-dekatmu. Bersujud di kakimu, mulutku menyembahmu. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Yesus, 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 Yesus. Ku mau bersujud, ku mau bersujud. Katakan bersujud di kakimu, mulutku menyembahmu. Penuhiku dengan kasih-Mu. Amin. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Amin. Sembah Tuhan. Kami mau bersujud di kaki-Mu Tuhan. Bersujud di kaki-Mu, mulutku menyembahmu. Penuhiku dengan kasih-Mu. Come on church. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru. Jesus, Yesus, Yesus, terindah. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganmu, jiwaku berseru. Jesus,
Engkau. Yesus, nama Yesus yang terindah, yang terbesar dan termulia Tuhan. Yesus, Kau yang terindah, kasih-Mu sempurna di dalamku. Sama-sama kita nyanyikan. Yesus, yes, Kau yang termulia, ku ingin selalu memuji-Mu. Angkat tangan kita, angkat suara kita, kita sembah Tuhan. Kau ku sembah dan ku tinggikan nama-Mu di atas. Benar Tuhan, segala nama. We worship You Jesus. Kau ku sembah dan ku agungkan nama-Mu di atas segala nama. Amin. Yesus, Yesus, benar Tuhan, terbaik bagiku, anugerah-Mu nyata di hidupku. Yesus, 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 benar Tuhan, teman bagiku. Kau yang selalu setia selamanya. Mari sembah Tuhan. Kau ku sembah dan ku tinggikan nama-Mu di atas. Benar Tuhan, segala nama Kau kami sembah. Kau ku sembah dan ku agungkan nama-Mu di atas segala nama. Hanya Kau Yesus layak terima segala puji, segala hormat. Katakan segala puji, segala hormat ku naikkan kepada. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Segala puji, segala puji, segala hormat ku naikkan kepadamu. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Kau ku sembah dan ku tinggikan nama-Mu di atas. Benar Yesus, segala nama. Katakan lagi. Kau ku sembah dan ku tinggikan nama-Mu di atas. Come on church, segala nama. Praise Him. Kau ku sembah dan ku agungkan nama-Mu di atas. Yesus, segala nama.
luar biasa. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. We thank to you Lord. We thank to you Lord. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan, biar itu semua menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami manusia terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Segala sembah kami, segala ungkapan syukur kami, segala puji-pujian hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu boleh turun tercurah atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini Tuhan. Biar setiap kami jemaat-Mu, keluarga demi keluarga IFGF Cimahi ini boleh mendapatkan sukacita Tuhan, peneguhan dari firman yang boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mau siap dengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap keluarga yang ada di rumah sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Saya selalu berdoa buat saudara, buat kita semua supaya di tengah kondisi apapun, khususnya pada saat ini saudara, kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Roh, tubuh dan jiwa kita tetap segar. Bahkan kita semakin mengasihi Tuhan. Kalau hari ini saudara kita sama-sama berkumpul di ruang keluarga, khususnya pada kesempatan ini saya juga bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan saudara. Biarlah apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini saudara, ini akan mengubahkan kita semua. Iman yang kita miliki itu kan semakin disegarkan. Saya langsung saja saudara, saya ingin berbicara tentang iman. Iman di masa sulit. Masa sulit ini adalah masa sulit yang memang betul-betul saudara, di mana sudah 8 bulan lebih saudara kita jalani. Tapi saudara, di tengah masa sulit yang luar biasanya, kita tetap dipelihara Tuhan sesuai dengan janjinya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya pikir saudara, kita memang betul-betul harus meyakini hal ini saudara. Saudara dan saya harus tetap kuat di dalam menghadapi apapun. Supaya saudara, kita saudara dan saya semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan berkat Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya akan langsung saja kita buka 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 25, saudara buka Alkitab saudara. Nanti langsung loncat ke 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan kedua. Jadi 4 ayat. Saya akan bacakan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu mengepung Samaria.
Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Saya akan terangkan dulu nih. Saudara, kepala keledai harganya 80 shikal, kurang lebih 912 kg perak harganya. Ya, ini satu perbandingan, satu hal yang ironis. Kepala keledai, tai merpati bisa berharga, gitulah kira-kira. Tai merpati harganya 1,5 liter, saudara, harganya 57 perak, gram perak, jadi ditukarkan dengan perak, 57 gram, tai merpati setengah liter. Tapi di dalam keadaan ini, saudara, kita loncat ke 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2, Elisa, nabinya Tuhan berfirman, menyampaikan firman Tuhan, maaf. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, jadi besok. Kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik. Tepung yang terbaik akan berharga sesikal, hanya sesikal saja. Tadi kepala keledai berharga 80 sikal. 912 perak, saudara. Mungkin hanya tinggal harganya sekitar 1 atau 8 perakan harganya. Tepung yang terbaik. Jadi mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Tetapi dikatakan salah satu ayat yang kedua di pasal 7 ini, perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap di langit, membuat lubang di langit, mungkin maksudnya jendela atau ya lubang lah ya, saudara. Dikatakan, masakan hal itu akan mungkin terjadi? Masa sih dari langit akan terjadi perubahan yang begitu luar biasa? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dinubuatkan. Saudara, kita melihat sampai di sini, saudara. Saya ingin mengajak kita semua. Saya ingin bertanya sebelum saya melanjutkan. Di dalam kondisi yang sulit ini, apakah Tuhan sanggup untuk mengubahkan hal yang buruk ini di dalam kehidupan kita? Atau apakah kita akan menganggap ini mustahil? Jawab dalam hati saja. Amin. Saudara, masa sulit ini, kalau kita melihat Mazmur 105 ayat 16 dikatakan begini. Ketika ia mendatangkan kelaparan, ketika Tuhan mendatangkan kelaparan, masa sulit seperti ini, bisa saja saudara, Tuhan yang melakukan ini. Atau Tuhan mengizinkan hal ini. Tapi baik Tuhan yang memerintahkan, yang mengadakan, atau Tuhan mengizinkan karena memang ulah manusia, ini adalah bencana. Ini adalah malapetaka. Wabah ini adalah malapetaka bagi dunia. Kita melihat semua. Hampir setiap hari kita mendengar ada korban yang kena virus itu. Tapi saudara, keadaan ini bagi kita, saudara dan saya sebagai orang percaya, keadaan yang sulit ini adalah waktunya kita, saudara dan saya, untuk mengerti, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk kita datang mendekat. Saudara, Tuhan bisa izinkan ini terjadi, saudara. Karena dengan cara inilah Tuhan bisa mendapatkan perhatian dari kita. Kondisi seperti ini, dengan adanya Tuhan izinkan kondisi ini terjadi, saudara, supaya kita, saudara dan saya, mendekat kepada Tuhan. Supaya kita kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, bayangkan kalau kondisinya baik-baik saja, manusia cenderung abai, cenderung lupa, cenderung melupakan Tuhan.
Karena merasa semuanya sudah tercukupi, tidak ada masalah, tidak perlu bantuan daripada Tuhan. Saudara, masa kelaparan seperti ini saudara pernah terjadi di masa-masa lampau. Dan kita melihat Tuhan memelihara. Di Alkitab, di zamannya Abraham, ketika Abraham baru dipanggil, Tuhan izinkan dia mengalami kelaparan. Pada masa Ishak juga mengalami kelaparan. Pada masa pada masa Yusuf di Mesir, Tuhan pakai Yusuf untuk menjadi orang kedua di Mesir. Dan Tuhan pakai Yusuf untuk menolong saudara-saudaranya yang ada di tanah Kanaan. Karena Mesir berkelimpahan pada waktu itu. Di tengah dunia yang sedang kelaparan, Mesir berkelimpahan di bawah pimpinan Yusuf. Dan itu dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel atau keluarga ayahnya, kakak-kakaknya dan adiknya. Saudara, pernah terjadi hal-hal yang demikian. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya ingin ingatkan kita semua saudara. Di tengah kondisi yang saat ini jangan sampai iman kita lemah. Karena kita memiliki iman yang luar biasa. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan iman kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan segala situasi apapun saudara. Khususnya di masa sulit ini. Orang-orang percaya bisa memenangkan situasi ini. Ini hal yang harus saudara ketahui. Kenapa kita bisa memenangkan di dalam situasi sulit ini, iman kita bisa memenangkannya. Saudara, 1 Korintus 10 dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Ini artinya saudara bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Bahkan Tuhan akan mendukung, membantu, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena saudara, pencobaan atau masa sulit saat ini saudara itu mungkin melebihi kekuatan kita, kemampuan kita. Ketika kita merasa tidak mampu menghadapi itu, Tuhan menolong kita. Tuhan membantu kita. Paulus mengatakan segala sesuatu dapat aku lakukan di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Artinya saudara, bahwa masa-masa sulit yang dihadapi ketika Paulus mengatakan aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan. Aku tahu rasanya lapar, aku tahu juga rasanya kenyang. Semua di dalam pelayanan dia mengalami hal yang baik dan hal yang buruk. Mengalami siksaan dan lain sebagainya. Nah, dia mengatakan dia bisa menghadapi semua itu. Segala perkara dapat aku lakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin saudara. Sekalipun saya tidak mendengar respon saudara, tapi saya ingin mengajak saudara untuk mengatakan bahwa di dalamku adalah Allah yang luar biasa yang memberikan kekuatan kepada aku. Amin saudara. Saudara, masa sulit ini kenapa kita bisa menang? Tadi saya katakan saudara bahwa kita saudara dan saya harus paham. Hal pertama kita paham sehingga kita bisa melihat dengan cara yang baik. Kita bisa menang di masa sulit ini. Hal pertamanya saudara kita harus memahami saudara bahwa Tuhan izinkan kita ada di dalam situasi itu. Supaya apa saudara? Supaya kita saudara bisa saudara mencapai kemenangan di dalam masa sulit ini. Dengan kita mengerti bahwa ini Tuhan izinkan saudara. Atau Tuhan membawa kita masuk ke dalam situasi ini saudara. Kita bisa memiliki perspektif yang berbeda dalam menghadapi ini. Tapi kalau kita menyalahkan Tuhan saja, kita hanya mengeluh saja saudara, kita tidak bisa menang. Padahal iman kita adalah iman yang mengatasi segala sesuatu. Nah, hal pertama bahwa di masa sulit ini saudara, sekali lagi, iman kita itu bisa memberikan kemenangan. Kita bisa menang di dalam masa sulit ini. Hal pertama, iman kita bisa membawa kemenangan di masa sulit ini. Asal kita paham, kita mengerti
bahwa Tuhan mengizinkan kita atau membawa kita di dalam situasi ini. Dengan pemahaman ini saudara, kita akan mengerti bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dia akan menolong kita. Amin saudara. Tujuannya saudara, Tuhan izinkan ini terjadi atau kita dibawa Tuhan ke dalam situasi ini supaya kita bisa bertumbuh. Supaya tadi seperti saya katakan saudara, bahwa ini Tuhan pakai untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Nah, cara inilah yang membuat kita bertumbuh. Kenapa? Karena kita terus berharap, berdekatan dengan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Kenapa kita bisa mengandalkan kekuatan Tuhan? Karena kita tahu saat ini kita tidak mampu lagi. Dikondisikan oleh Tuhan. Kalau tidak dikondisikan, kita kadang-kadang merasa mampu. Sudah 8 bulan nih Tuhan kondisikan ini. Tuhan izinkan ini. Sehingga kita merasa sudah hancurnya. Kekuatan saya sudah tidak ada. Kita mengandalkan Tuhan. Kesempatan itulah ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita bangkitkan iman kita karena mendekat terus kepada Tuhan, iman kita bertumbuh. Apakah saudara lakukan ini? Kalau saudara lakukan ini, saudara pasti bertumbuh. Saudara semakin kuat di dalam menghadapi apapun. Yakobus 1 ayat 24 dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan. Masa sulit dikatakan oleh Yakobus sebagai, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa demikian saudara? Karena pada saat itulah saudara kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Baik kesabaran kita, baik ketekunan dan keyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita akan menjadi sama, serupa seperti Kristus. Tadi yang pertama bahwa iman kita bisa saudara membawa kita dalam kemenangan di masa sulit. Yang kedua saudara, iman yang kita miliki ini saudara, banyak hal yang tidak mungkin saudara yang kita lihat saat ini. Seperti perwira ajudannya raja tadi. Sekalipun Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Saudara, iman yang berkemenangan, iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman yang kita miliki karena kita percaya kepada Tuhan, itu akan mengatasi segala kemustahilan. Yang mustahil menjadi mungkin oleh Tuhan. Amin saudara. Ibrani 11 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, ketika kita memiliki iman kepada Tuhan saudara, keyakinan kita memiliki keyakinan akan apa yang kita harapkan. Dan itu akan terjadi, menjadi nyata apa yang kita harapkan itu. Sekalipun mungkin kita tidak pernah melihatnya. Saudara, saya ingin sampaikan, ketika kita memiliki iman saudara, segala yang mustahil ini, dengarkan saudara, kalau firman Tuhan mengatakan, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, kata Tuhan bahwa Tuhan akan sekali lagi menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi juga langit. Supaya Tuhan bisa mendapatkan iman yang tidak tergoncangkan. Malaikat mengatakan bahwa Tuhan akan membedakan orang yang menyembah Tuhan dan orang yang tidak menyembah Tuhan. Justru dalam kondisi inilah kesempatan Tuhan untuk saudara menyatakan kuasanya lebih lagi supaya diadakan oleh Tuhan perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Tujuannya kembali lagi hanya untuk kemuliaan Dia saja. Nah, percayakah saudara bahwa semua yang mustahil yang saudara sedang hadapi saat ini itu menjadi mungkin? Apa sih yang saudara harapkan? Kalau saudara memiliki iman, apa yang saudara harapkan itu akan menjadi nyata. Sekalipun saudara belum melihatnya itu.
Mungkin ketika saudara berharap ada konflik terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada konflik, benar atau tidak. Sekalipun Tuhan menciptakan tingkap-tingkap langit, membuat tingkap-tingkap langit, apakah hal itu mungkin terjadi? Itu konflik. Karena ada percaya dan ketidakpercayaan. Mustahil. Tapi di dalam Tuhan akan menjadi mungkin. Ketika ada konflik seperti itu, saudara, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan hikmat manusia. Amin, saudara. Jangan andalkan pikiran ini. Jangan andalkan kekuatan kita, saudara. Andalkan Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan untuk memahami semua ini. Tapi satu hal yang harus saudara ingat. Allah ingin melakukan itu untuk mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Terjadi di dalam kita. Apa sih yang saudara harapkan? Tuhan ingin melakukan itu. Untuk itu saudara, jangan saudara mau digoncangkan iman saudara dengan apa yang saudara dengar yang negatif. Dan apa yang saudara lihat, yang terlihat nyata, yang membuat saudara takut, jangan mau dipengaruhi. Ya memang saudara akan melihat itu, ya memang saudara akan mendengar itu. Tapi 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan bahwa sebab kita hidup adalah karena percaya. Bukan karena melihat, bukan karena mendengar. Karena percaya bahwa Tuhan akan mengadakan. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu iman. Miliki iman itu. Iman yang mustahil. Iman yang mengubahkan yang mustahil, maaf. Yang pertama saudara, bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang akan membawa kemenangan di dalam masa sulit. Yang kedua, bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang bisa mengubahkan yang mustahil menjadi mungkin. Asal saudara percaya. Selanjutnya saudara, untuk kita bisa saudara, melihat apa yang akan Tuhan lakukan di tengah masa sulit ini. Tadi yang saya pertama supaya saudara ketahui bahwa iman yang kita saudara miliki ketika percaya kepada Tuhan adalah iman yang akan memberikan kemenangan di masa sulit. Iman yang saudara miliki dan saya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang bisa mengubahkan yang mustahil menjadi mungkin. Untuk itu saudara, kita harus tambahkan tuh perbuatan di dalam iman kita. Actionnya pada beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan ini juga saudara tentang doa. Markus 11 ayat 24 dikatakan apa yang kamu doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya oleh Bapa di surga. Nah di dalam kondisi ini jangan selalu melihat keadaan kita. Sehingga kita semakin mengirit mungkin ya. Takut besok akan kekurangan. Wah jatahnya hanya 30 berarti hanya cukup untuk 1 bulan atau 30 hari. Tidak bisa dikurangin kebutuhan kita itu juga sudah dikurangi. Kebutuhan saya hanya 1 untuk 1 hari. Punya hanya 30, tidak bisa lebih dalam sehari. Saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Di masa sulit kejadian 26 ayat yang ke-12 dikatakan ketika itu adalah masa kelaparan yang luar biasa. Pada waktu itu Ishak menabur. Saudara, hidup tidak tergantung dengan apa yang kita miliki. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Lakukan hal-hal yang ekstrim. Untuk melihat saudara yang mustahil menjadi mungkin. Kita juga didorong untuk memiliki iman yang dengan iman yang dilakukan. Ada actionnya. Kita harus melihat keluar. Tabur di mana nih yang saya miliki 30 ini? Mungkin 20, mungkin 10, mungkin 5. Tabur di mana ini? Saudara, kita harus memiliki keberanian. Kalau kita hanya memiliki 30 dan memang 1 bulan hanya 30 hari berarti kita perlu 1 hari. Kalau kita tidak mendapatkan itu,
kita akan kekurangan 1 hari mungkin. Kalau kita berikan 5, kita hanya bisa hidup 25 hari, tidak 30 hari. Saudara, hal luar biasa senantiasa Tuhan lakukan. Di zaman bangsa Israel di padang gurun, saudara, setiap hari ada takaran khusus untuk mereka ambil mana. Setiap pagi mereka harus ambil. Dan tidak boleh lebih. Ketika lebih, saudara, itu akan menjadi busuk. Tidak bisa disimpan. Ketika disimpan akan menjadi busuk. Setiap hari takarannya cukup. Tapi ketika hari ke-6, saudara, bangsa Israel harus mengambil 2 kali lipat. Diambil lebih. Karena hari ke-7 adalah hari Sabat. Tidak boleh melakukan apa-apa. Nah, luar biasanya yang diambil 2 kali lipat itu, saudara, tidak busuk. Artinya kita melihat di sini, saudara, bahwa Tuhan akan mencukupkan kita. Berilah makanan kami yang secukupnya. Amin. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Amin, saudara. Gak perlu ragu. Tuhan ingin melihat hati kita. Di tengah kondisi sulit ini, apakah engkau mengandalkan apa yang kau miliki atau mengandalkan Tuhan? Ishak melakukan itu. Di masa sulit dia menabur. Abraham melakukan itu. Ketika dia hanya punya anak satu-satunya, Tuhan memerintahkan untuk mengorbankannya. Alkitab mengatakan, ada janji Tuhan yang dinyatakan kepada Abraham. Dikatakan begini, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, itu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang sudah ada menjadi ada. Ayat 18 Roma 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Kita adalah orang-orang perjanjian. Amin. Tuhan memerintahkan kita untuk menabur, Tuhan memberikan kita untuk memberi. Tuhan memberitakan untuk melakukan, pokoknya saudara, dengan ada janji yang Tuhan nyatakan sebagai bukti dari ketaatan kita. Tuhan akan menyatakan itu. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya untuk dibunuh, anak satu-satunya, tapi dia pegang janji Tuhan. Tuhan mengatakan janjinya adalah bahwa engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Dia tetap mempersembahkan anak satu-satunya, anak perjanjian. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa dari Sarah itu yang akan menjadi keturunan. Yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi satu-satunya itu Tuhan perintah untuk korbankan, dia taat untuk menabur. Dan kita semua tahu apa yang Tuhan lakukan selanjutnya. Saudara, mari saudara, di tengah masa sulit ini, kalau saudara memang memiliki hati yang memberi di masa lampau ketika tidak masa sulit, lakukan. Berlakulah seperti biasa, memberi, berkorban, tetap lakukan. Jangan melihat kemampuan kekuatan kita. Tuhan akan ajarkan saudara untuk memberi. Kepada siapa saudara akan memberi? Karena Tuhan memanggil kita untuk diberkati dan menjadi berkat. Di masa sulit seperti ini pun, kalau kita lihat 2 Korintus 8 dan 2 Korintus 9, dikatakan di sana bahwa saudara, bahwa Tuhan telah memberikan benih untuk kita tabur. Tidak ada alasan untuk itu, untuk tidak melakukan itu. Faith in action. Iman dan perbuatan. Tambahkan dengan perbuatan. Hal pertama, iman yang kita miliki adalah iman yang bisa membawa kemenangan di dalam masa sulit ini. Yang kedua, iman yang bisa mengubahkan yang mustahil menjadi mungkin. Yang ketiga, iman kita harus ditambahkan dengan perbuatan. Faith in action. Iman dan perbuatan.
Di mana Tuhan mengajarkan kita bukan untuk melihat kepada keadaan kita, tapi kepada melihat Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada ajaran Tuhan, dan kepada janji Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Abraham. Dia punya anak satu-satunya, tapi ketika Tuhan memerintahkan korbankan itu, dia berikan. Gak perlu ragu saudara, Galatia mengatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin saudara. Berani menabur, jangan ragu. Mungkin sangat menyakitkan. Aduh bagaimana sangat pedih ketika kita mendengar suara Tuhan. Engkau harus menolong seseorang. Engkau harus memberikan persembahan. Mungkin itu menyakitkan. Tergoncang iman kita. Saudara, tapi ingat. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Untuk itu saudara, yang terakhir, berharaplah kepada Tuhan yang akan menjadikan itu. Gak perlu lagi saudara kita dipengaruhi dengan apa yang telah terjadi di 8 bulan ini. Mari kita menatap ke depan. Percaya kepada janji Tuhan. Amin saudara. Ishak menabur di masa sulit itu. Tapi dia juga berharap. Karena dia tahu ada janji Tuhan yang telah disampaikan kepada dia. Bahwa engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Janji yang disampaikan kepada Abraham, disampaikan juga kepada Ishak, disampaikan kepada Yakub dan kepada kita saudara dan saya. Yang Alkitab katakan di Galatia 3. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita adalah keturunan Abraham yang berhak mendapatkan janji-janji dari Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Luar biasa toh? Amin saudara. Amin. Sekali lagi saya ingin menyampaikan saudara. Iman kita adalah iman yang bisa membawa kemenangan di masa sulit. Iman yang kita miliki adalah iman yang bisa mengubahkan yang mustahil menjadi mungkin. Iman yang kita miliki harus ditambahkan dengan perbuatan, faith in action. Iman yang kita miliki adalah iman yang tetap berharap kepada janji-janji Tuhan. Dan Tuhan pasti akan nyatakan itu. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman tentang iman yang kami miliki ketika kami percaya kepadamu, yang Kau katakan iman yang mengalahkan dunia. Bapa, ketika kami mempercaya Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus anakku, dan tinggal di dalam kami tidak mau melihat lagi Tuhan sekeliling kami, karena hidup kami bukan hidup karena melihat. Hidup kami adalah hidup karena percaya. Percaya kepada janji-Mu. Percaya bahwa Engkau pasti menolong kami. Bahwa Engkau akan mendukung kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah. Sungguh kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih. Teguhkan apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini. Menembus roh tubuh dan jiwa daripada anak-anak-Mu yang mendengarkan hari ini. Sehingga mereka hidup dengan iman. Iman yang betul sungguh-sungguh percaya kepadamu. Engkau Allah yang memelihara hidup kami di tengah masa sulit ini. Engkau juga adalah Allah yang akan mengadakan perbedaan antara orang-orang yang menyembah-Mu Yesus Kristus Tuhan dan orang-orang yang tidak menyembah-Mu. Berperkaralah Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan hari ini. Materaikan firman ini Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya iman kami adalah iman yang mengatasi masa sulit. Iman kami adalah iman yang bisa melihat yang mustahil menjadi nyata. Iman yang berani Tuhan Yesus Kristus. Menabur. Iman yang harus menambahkan kepada kami perbuatan. Iman yang tetap berharap. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita, buka hati kita, terimalah berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpahan. Allah yang kekal, Allah yang perkasa. Allah yang setia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.